Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai dampak penggunaan pemanis buatan terhadap peningkatan berat badan. Sebelumnya, saya Hilmatul Aisyah dengan akhiran NIM 086 dan rekan-rekan saya ada Frankie Adolf Tanaem dengan akhiran NIM 084, ada Erina Maulidatul Qomaria dengan akhiran NIM 087, Azahra Malika dengan akhiran NIM 088, dan Vivi Azmila dengan akhiran NIM 100. Langsung saja dari kelompok kami mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh konsumsi pemanis buatan terhadap peningkatan berat badan. Dan untuk klaim awalnya, semakin banyak pemanis buatan yang dikonsumsi, maka semakin tinggi resiko peningkatan berat badan. Dan untuk klaim akhirnya, konsumsi pemanis buatan dalam jumlah tinggi dapat meningkatkan risiko kenaikan berat badan karena pengaruhnya terhadap metabolisme, nafsu makan, dan regulasi kadar glukosa dalam tubuh. Meskipun sering dianggap sebagai alternatif rendah kalori, pemanis buatan dapat mengganggu sinyal kenyang, meningkatkan asupan kalori, serta berkontribusi terhadap intoleransi glukosa dan obesitas. Aturan penggunaan pemanis. Penggunaan pemanis buatan telah diatur oleh lembaga kesehatan seperti BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia, dan FDA, Food and Drug Administration di Amerika Serikat. Aturan ini mencakup yang pertama, batasan konsumsi harian yang aman, Acceptable Daily Intake atau ADI. Yang kedua, ketentuan penggunaan dalam produk pangan tertentu. Yang terakhir, larangan penggunaan pada makanan bayi dan anak-anak di bawah usia tertentu. Misalnya, aspartam memiliki batas aman konsumsi harian sekitar 40 mg per kilogram berat badan, sedangkan sakarin memiliki batas sekitar 5 mg per kilogram berat badan. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan efek samping tertentu seperti gangguan metabolisme dan peningkatan risiko penyakit tertentu. Pembahasan yang berikutnya yaitu efek penggunaan pemanis bagi kesehatan. Meskipun pemanis buatan sering dianggap lebih sehat daripada gula, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaannya dapat berdampak pada kesehatan. Efek yang pertama ada resiko obesitas. Pemanis buatan dapat mengganggu sinyal kenyang di otak, sehingga seseorang cenderung makan lebih banyak. Studi menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan minuman berpemanis rendah kalori dapat meningkatkan risiko kenaikan berat badan. Efek yang kedua yaitu gangguan metabolisme. Pemanis buatan seperti aspartam dan sukralosa dapat mempengaruhi metabolisme energi tubuh. Beberapa penelitian mengaitkan pemanis ini dengan resistensi insulin yang dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Efek yang berikutnya yaitu meningkatkan risiko diabetes. Meskipun pemanis buatan tidak meningkatkan kadar gula darah secara langsung, beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi jangka panjang dapat menyebabkan intoleransi glukosa. Hal ini berkaitan dengan perubahan mikrobiota usus yang berperan dalam pengaturan metabolisme tubuh. Dan efek yang keempat atau yang terakhir yaitu pengaruh terhadap mikrobiota usus. Pemanis buatan dapat mengubah komposisi bakteri usus yang berperan penting dalam kesehatan sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Perubahan ini dapat meningkatkan risiko gangguan metabolisme seperti obesitas dan juga diabetes. Selanjutnya, konsumsi pemanis yang bijak. Untuk mengurangi risiko kesehatan akibat pemanis buatan, penting untuk menggunakannya secara bijak dengan cara berikut. Yang pertama, batasi konsumsi pemanis buatan dalam makanan dan minuman sehari-hari. Yang kedua, pilih pemanis alami seperti madu atau stevia sebagai alternatif yang lebih sehat. Yang ketiga, perhatikan informasi nutrisi pada kemasan produk untuk mengetahui jumlah pemanis yang digunakan. Dan yang terakhir, gunakan sesuai kebutuhan dan hindari konsumsi berlebihan agar tidak berisiko terhadap kesehatan jangka panjang.
Kesimpulannya adalah pemanis buatan tidak memberikan manfaat jangka panjang dalam pengendalian berat badan dan dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes tipe 2, serta gangguan metabolik lainnya. Dampaknya terhadap metabolisme dan mikrobiota usus juga menjadi perhatian. Oleh karena itu, penggunaannya harus dibatasi dan dipertimbangkan dengan bijak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Intan Febrianti dengan akhiran NIM 077 dengan pertanyaan, bagaimana mekanisme pemanis buatan dalam mempengaruhi metabolisme tubuh dan nafsu makan? Apakah semua jenis pemanis buatan memiliki efek yang sama? Jawabannya adalah pemanis buatan mempengaruhi metabolisme tubuh dan nafsu makan melalui berbagai mekanisme, seperti stimulasi reseptor rasa manis tanpa memberikan kalori, perubahan mikrobiota usus, serta pengaruh terhadap hormon pengatur nafsu makan seperti grelin dan leptin. Beberapa pemanis seperti sakarin dan suklerosa dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota usus yang berkontribusi terhadap resistensi insulin dan perubahan metabolisme energi. Selain itu, pemanis buatan juga dapat mempengaruhi respon otak terhadap makanan dengan mengurangi aktivasi pusat penghargaan yang dapat meningkatkan keinginan untuk makan lebih banyak, namun tidak semua pemanis buatan memiliki efek yang sama. Misalnya aspartam cenderung tidak meningkatkan nafsu makan, sementara sakarin dapat meningkatkan konsumsi makanan. Oleh karena itu, meskipun pemanis buatan sering digunakan sebagai alternatif rendah kalori, penggunaannya dalam jangka panjang masih perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami dampaknya terhadap kesehatan serta keseluruhan. Pertanyaan yang kedua dari Nina Arianti dengan nomor akhiran NIM 100. Pertanyaannya yaitu, mengapa meskipun dianggap sebagai alternatif rendah kalori, pemanis buatan justru dapat mengganggu sinyal kenyang dan meningkatkan asupan kalori? Jadi, meskipun pemanis buatan sering dianggap sebagai alternatif rendah kalori, penelitian menunjukkan bahwa mereka dapat mengganggu sinyal kenyang dan justru meningkatkan asupan kalori. Pemanis seperti aspartam dan sukralosa memberikan rasa manis tanpa kalori, tetapi otak mengasosiasikan rasa manis dengan asupan energi. Ketika kalori yang diharapkan tidak masuk ke tubuh, mekanisme pengaturan nafsu makan terganggu, menyebabkan tubuh menginginkan lebih banyak makanan untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan. Selain itu, pemanis buatan dapat menghambat pelepasan hormon leptin yang berperan dalam mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Tanpa respon leptin yang memadai, seseorang cenderung makan lebih banyak dari yang seharusnya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elva Virus Syarifa dengan akhiran NIM 083. Untuk pertanyaannya, apa saja aturan penggunaan pemanis buatan yang telah ditetapkan oleh BPOM dan FDA? Untuk jawabannya, BPOM Indonesia dan FDA Amerika Serikat menetapkan aturan ketat terkait penggunaan pemanis buatan untuk memastikan keamanan konsumsi. BPOM mengatur jenis, batas maksimum penggunaan, serta persyaratan label pada produk pangan, sesuai dengan peraturan BPOM tentang bahan tambahan pangan. Sementara itu, FDA menetapkan pemanis buatan dalam kategori Generally Recognized as Safe atau GRAS sebagai aditif yang memerlukan evaluasi keamanan sebelum disetujui. Kedua lembaga ini mengacu pada kajian ilmiah untuk menetapkan HDI, yaitu jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi per hari tanpa resiko kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.